Pagi itu aku tidak pernah menyangka. Satu kalimat dari suamiku akan menghancurkan seluruh pondasi rumah tangga yang selama ini kubangun dengan penuh kesabaran. Di tengah suara panci yang masih berdesis di dapur dan aroma sarapan yang baru saja kuhidangkan, ia menatapku datar lalu berkata sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Mulai hari ini, aku tidak akan memberi nafkah lagi, karena kamu sudah bisa cari uang sendiri. Aku terpaku. Tanganku membeku di udara. Kata-kata itu bukan sekadar ucapan, tapi seperti pintu yang tiba-tiba tertutup rapat di depan wajahku. Dan di detik itu juga, aku sadar, ini bukan sekadar pertengkaran rumah tangga biasa. Ini adalah awal dari perubahan besar yang akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Suara ayam tetangga masih terdengar samar, dan udara masih dingin menyusup lewat celah jendela dapur. Seperti biasa, aku langsung menuju dapur kecil kami untuk menyiapkan sarapan. Aku menggoreng telur, menanak nasi, dan menyiapkan teh hangat untuk suamiku. Rutinitas sederhana yang sudah bertahun-tahun aku lakukan dengan hati yang ikhlas. Dalam pikiranku, rumah tangga memang tentang saling melengkapi, bukan saling menghitung. Saat aku sedang merapikan meja makan, suamiku keluar dari kamar. Wajahnya terlihat biasa saja. Tidak ada tanda-tanda aneh. Ia duduk tanpa banyak bicara, seperti biasanya. Aku meletakkan makanan di depannya sambil tersenyum kecil. Sarapan dulu ya, kataku lembut. Dia mengangguk singkat. Aku tidak curiga apapun. Tapi beberapa detik setelah itu, suasana berubah. Ia meletakkan sendoknya, menatap meja, lalu berkata dengan suara yang datar namun dingin. Aku tidak akan memberi nafkah lagi. Aku terdiam. Kalimat itu masuk ke telingaku, tapi butuh waktu beberapa detik untuk benar-benar dipahami oleh otakku. Apa maksudnya? Tanyaku pelan, mencoba tersenyum walau hatiku mulai tidak nyaman. Dia menatapku sebentar, lalu menjawab tanpa ragu. Kamu kan sudah bisa cari uang sendiri. Jadi untuk apa aku memberi nafkah? Aku seperti kehilangan suara. Sendok yang kupegang terasa berat. Dadaku sesak, bukan karena marah, tapi karena tidak menyangka kalimat itu keluar dari orang yang selama ini kupanggil suami. Aku bekerja memang, tapi bukan berarti aku tidak butuh pasangan. Aku membantu ekonomi rumah tangga, bukan menggantikan peran suami. Namun di saat itu, aku hanya bisa diam. Suamiku bangkit dari kursi, mengambil tasnya, lalu bersiap pergi seperti tidak terjadi apa-apa. Aku masih berdiri di dapur, memandangi meja makan yang baru saja aku siapkan dengan penuh perhatian. Dan di dalam hati aku bertanya, apakah selama ini aku hanya dianggap beban yang sudah tidak perlu diperhatikan? Saat pintu rumah tertutup, aku tidak langsung menangis. Aku hanya berdiri lama sekali, seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah tanpa benar-benar jatuh. Dan disitulah aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Setelah kepergian suamiku, rumah terasa berbeda. Bukan berubah bentuk, bukan berubah warna, tapi berubah suasana. Dapur kecil yang biasanya terasa hangat sekarang seperti ruangan kosong yang kehilangan makna. Aku masih berdiri di sana, menatap piring yang belum tersentuh. Tanganku gemetar kecil, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin langsung menangis. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia sedang lelah. Mungkin dia sedang stres. Tapi kalimat itu terus terulang di kepalaku seperti gema yang tidak mau berhenti. Aku tidak akan memberi nafkah lagi. Kenapa kalimat itu terdengar begitu mudah diucapkan, tapi begitu berat untuk diterima? Hari itu aku tetap berangkat bekerja seperti biasa. Aku membersihkan rumah, mencuci, dan menyelesaikan pekerjaanku. Di luar, aku terlihat normal. Tapi di dalam, ada sesuatu yang retak. Saat sore tiba dan aku kembali ke rumah, aku berharap suasana sudah membaik. Tapi tidak.
Suamiku pulang lebih malam dari biasanya. Ia langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Tidak ada sapaan, tidak ada percakapan ringan seperti dulu. Aku mencoba membuka pembicaraan. Mas, soal tadi pagi. Dia hanya menjawab singkat tanpa menoleh. Aku capek. Nanti saja. Kalimat itu membuatku diam lagi. Sejak hari itu, pola rumah tangga kami berubah. Tidak ada lagi obrolan santai di meja makan. Tidak ada lagi tanya kabar kecil yang biasanya membuat rumah terasa hidup. Yang ada hanya dua orang yang tinggal di satu atap. Tapi seperti berada di dunia yang berbeda. Aku mulai memperhatikan hal lain. Tagihan listrik, belanja bulanan, kebutuhan dapur. Semuanya tetap berjalan. Tapi sekarang aku yang menanggung lebih banyak. Aku tidak keberatan bekerja. Aku tidak pernah keberatan membantu. Tapi yang membuat hatiku berat adalah satu hal. Aku tidak lagi merasa dianggap sebagai pasangan. Aku hanya merasa seperti seseorang yang sudah bisa sendiri, seperti katanya. Malam itu aku duduk di ruang tamu sendirian setelah semua pekerjaan selesai. Lampu redup. Suara jam dinding terdengar jelas. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Kalau aku bisa sendiri, apakah berarti aku tidak lagi butuh dihargai? Pertanyaan itu tidak punya jawaban malam itu. Tapi di dalam hatiku, sesuatu mulai tumbuh. Bukan kebencian, tapi kesadaran bahwa aku harus berubah. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama, tapi dengan rasa yang semakin berbeda. Suamiku semakin jarang bicara. Bahkan untuk hal-hal kecil seperti makan atau rencana harian, ia hanya menjawab seperlunya. Aku mulai terbiasa dengan keheningan, tapi bukan berarti aku menerimanya dengan tenang. Ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Aku mencoba memperbaiki suasana dengan hal-hal kecil. Menyiapkan makanan kesukaannya, membersihkan rumah lebih rapi, bahkan mencoba mengajaknya bicara ringan di malam hari. Tapi hasilnya selalu sama. Jawaban singkat, tatapan cepat, lalu kembali sibuk dengan ponselnya atau diam. Di titik ini, aku mulai sadar. Masalahnya bukan hanya soal nafkah, tapi soal jarak yang perlahan tumbuh di antara kami. Aku mulai memperhatikan diriku sendiri lebih dalam. Aku bekerja, aku mengurus rumah, aku tetap menjalankan peran. Tapi aku juga mulai bertanya, di mana posisiku sebenarnya dalam rumah ini? Aku tidak ingin mengeluh. Aku hanya ingin mengerti. Namun semakin aku mencoba mengerti, semakin aku merasa tidak dimengerti. Suatu malam, aku duduk sendirian di dapur setelah semua pekerjaan selesai. Aku melihat ke meja makan yang sama. Tempat semuanya berubah. Dulu meja ini penuh percakapan kecil. Sekarang hanya menjadi tempat makan dalam diam. Aku mulai menghitung semuanya. Pengeluaran rumah, kebutuhan harian, pekerjaan, waktu, tenaga. Dan aku sadar satu hal yang cukup menyakitkan. Aku sudah menjalankan banyak peran, tapi tidak ada satupun yang benar-benar dihargai seperti seharusnya. Bukan karena aku tidak mampu, tapi karena mungkin, sejak awal aku dianggap bisa sendiri. Kalimat itu kembali muncul di pikiranku seperti bayangan yang tidak mau hilang. Aku tidak akan memberi nafkah lagi karena kamu sudah bisa cari uang sendiri. Aku menutup mata sebentar. Bukan karena ingin menyerah, tapi karena aku sedang menahan sesuatu yang mulai berubah di dalam diriku. Saat aku membuka mata lagi, aku sudah tidak sama seperti sebelumnya. Ada keputusan diam-diam yang mulai tumbuh dalam diriku. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya nanti. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan terus diam dalam keadaan seperti ini. Titik di mana aku tidak lagi bisa diam. Hari itu aku bangun dengan perasaan yang berbeda dari biasanya. Bukan karena aku bahagia, tapi karena ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi aku tahan di dalam hati. Rumah masih sama. Dapur masih sama. Suamiku masih orang yang sama. Tapi aku tidak lagi menjadi orang yang sama. Sejak kalimat itu diucapkan, kamu sudah bisa cari uang sendiri. Aku seperti dipaksa melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Pagi itu aku tetap menyiapkan sarapan seperti biasa. Kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari hidupku.
seolah otomatis tanpa perlu berpikir. Tapi kali ini ada yang berbeda. Aku tidak lagi menyiapkan semuanya dengan perasaan yang sama. Aku tidak lagi merasa, cukup hanya menjalankan kewajiban. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah semua ini seimbang? Suamiku keluar dari kamar, duduk di meja makan tanpa banyak bicara. Tidak ada sapaan pagi, tidak ada percakapan ringan. Hanya keheningan yang sudah menjadi kebiasaan baru kami. Aku meletakkan makanan di meja, lalu duduk sebentar. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak langsung tersenyum. Aku mau bicara, kataku pelan. Dia tidak langsung menjawab, hanya menatapku sekilas. Bicara apa? Jawabnya datar. Aku menarik napas panjang. Kenapa kamu memutuskan tidak memberi nafkah lagi? Pertanyaan itu akhirnya keluar juga. Dia terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan nada yang tetap tenang. Karena kamu sudah bekerja. Kamu bisa menghasilkan uang sendiri. Jadi aku pikir itu tidak perlu lagi dibahas. Kalimat itu membuat dadaku terasa berat. Bukan karena aku tidak mampu bekerja, tapi karena aku merasa ada sesuatu yang hilang dari makna rumah tangga yang kami bangun. Aku bekerja bukan untuk menggantikan peranmu, kataku pelan. Bukan berarti aku tidak butuh kamu sebagai suami. Dia tidak menjawab, hanya diam. Dan diamnya itu justru lebih menyakitkan daripada kata-kata keras. Aku berdiri dari kursi. Saat itu aku sadar. Aku tidak bisa lagi hanya berharap. Ada sesuatu yang harus berubah. Bukan untuk membalas, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku mulai membangun diriku sendiri. Hari-hari setelah percakapan itu tidak menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya. Aku mulai merasa ada jarak yang semakin jelas di antara kami. Tapi anehnya, aku tidak lagi merasa takut. Aku mulai merasa sadar. Aku mulai lebih fokus pada pekerjaanku. Aku memperbaiki cara kerjaku, belajar hal-hal baru, dan mulai mencari peluang tambahan. Bukan karena ingin membuktikan sesuatu kepada suamiku. Tapi karena aku mulai mengerti satu hal penting. Aku tidak boleh bergantung secara emosional pada sesuatu yang tidak lagi memberikan kehangatan. Waktu berjalan. Hari demi hari aku mulai mengatur hidupku lebih rapi. Aku mencatat pengeluaran rumah. Aku mengatur pemasukan dengan lebih disiplin. Aku mulai menabung, sesuatu yang dulu sering terabaikan. Suamiku melihat semua itu, tapi tidak banyak bereaksi. Kadang dia hanya melihat sekilas saat aku sibuk dengan ponsel atau laptop. Tapi tidak pernah bertanya. Tidak pernah penasaran. Dan di situ aku mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Kami tidak lagi berjalan sebagai pasangan yang saling tumbuh. Kami berjalan sebagai dua orang yang hidup dalam satu rumah, tapi dengan arah yang berbeda. Suatu malam, saat aku sedang menghitung pemasukan kecil dari pekerjaanku, aku berhenti sejenak. Aku menatap angka-angka itu. Dan aku sadar. Aku ternyata bisa berdiri sendiri lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Bukan berarti aku tidak butuh cinta. Tapi aku tidak boleh kehilangan harga diriku sendiri. Di saat itu, aku tidak lagi marah. Aku tidak lagi menangis. Aku hanya tenang. Tapi ketenangan itu bukan ketenangan yang kosong. Itu adalah ketenangan seseorang yang sedang bersiap berubah. Dan tanpa aku sadari, perubahan itu mulai terlihat oleh orang lain. Termasuk oleh suamiku. Tapi saat dia mulai menyadarinya, aku sudah tidak berada di titik yang sama lagi. Aku sudah melangkah lebih jauh dari yang dia kira. Hari-hari setelah aku mulai membangun hidupku sendiri terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena aku yang berubah. Aku tidak lagi menunggu perhatian kecil darinya seperti dulu. Tidak lagi berharap dia tiba-tiba bertanya tentang hariku. Tidak lagi merasa kecewa saat dia pulang lalu langsung diam tanpa banyak kata. Aku mulai terbiasa dengan keheningan itu. Dan anehnya, keheningan itu tidak lagi menyakitkan seperti sebelumnya. Suatu pagi, aku sedang bersiap berangkat kerja ketika suamiku tiba-tiba keluar kamar lebih awal dari biasanya. Dia berdiri di dekat pintu dapur, seperti ragu untuk masuk sepenuhnya. Aku meliriknya sekilas. Pagi, katanya pelan. Ini berbeda.
Ini hal kecil, tapi terasa asing. Aku menjawab singkat. Pagi. Lalu kembali melanjutkan aktivitas. Dia tidak langsung pergi seperti biasa. Dia masih berdiri di sana beberapa detik lebih lama dari biasanya. Seperti sedang memperhatikan sesuatu yang dulu tidak pernah dia lihat. Tapi aku tidak bertanya. Aku tidak lagi terlalu cepat merespons perubahan kecil. Aku belajar untuk tenang. Hari itu berlalu seperti biasa. Tapi aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada perubahan kecil dari sikapnya. Dia mulai lebih sering berada di rumah lebih awal. Mulai memperhatikan apa yang aku lakukan, meskipun tetap tanpa banyak kata. Tapi aku tahu, perubahan itu bukan lagi tentang aku. Itu tentang dirinya yang mulai menyadari sesuatu yang dulu dia abaikan. Suatu malam, dia duduk di ruang tamu lebih lama dari biasanya. Aku sedang merapikan meja, dan dia tiba-tiba berkata, "Kamu sekarang sibuk sekali." Aku menoleh sekilas. Memang. Jawabku sederhana. Dia terdiam lagi. Tidak ada lanjutan. Tapi dari cara dia mengatakannya, aku tahu ada sesuatu yang ingin dia pahami. Tapi tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Dan aku tidak lagi membantu dia untuk mengerti. Karena aku sudah terlalu lama mencoba menjelaskan hal yang sama tanpa didengar sepenuhnya. Malam itu aku sadar. Dia mulai melihatku lagi. Tapi bukan sebagai orang yang sama seperti dulu. Dan aku juga tidak lagi menjadi orang yang sama seperti dulu. Hari itu hujan turun pelan di luar rumah. Suara air yang jatuh di atap membuat suasana rumah terasa lebih tenang dari biasanya. Aku duduk di dekat meja kerja kecilku, melihat catatan pekerjaan dan penghasilan yang perlahan meningkat. Dulu aku tidak pernah berpikir akan sampai di titik ini. Dulu aku selalu berpikir bahwa aku hanya membantu. Tapi sekarang, aku melihat bahwa aku ternyata mampu berdiri di atas kakiku sendiri lebih kuat dari yang aku bayangkan. Aku tidak menjadi kaya. Aku tidak menjadi sempurna. Tapi aku menjadi cukup. Cukup untuk tidak lagi merasa bergantung secara penuh pada seseorang yang tidak lagi hadir secara emosional. Dan itu mengubah caraku melihat diriku sendiri. Aku mulai lebih percaya diri. Aku mulai lebih tenang dalam mengambil keputusan. Aku mulai tidak mudah goyah oleh sikap diam atau perubahan kecil di rumah. Karena aku sudah belajar satu hal penting. Nilai diriku tidak ditentukan oleh apakah seseorang memberi nafkah atau tidak. Nilai diriku ditentukan oleh bagaimana aku menghargai diriku sendiri. Malam itu, suamiku pulang lebih cepat lagi. Dia melihat aku masih bekerja di meja. Dia berdiri di pintu, lalu berkata pelan, "Kamu sekarang seperti orang yang berbeda." Aku berhenti sejenak, menoleh perlahan. "Bukan aku yang berubah," jawabku tenang. "Aku hanya mulai melihat hal yang dulu tidak aku lihat." Dia tidak langsung menjawab, tapi aku bisa melihat ada sesuatu di matanya. Bukan marah, bukan kesal, tapi bingung. Seolah dia baru menyadari bahwa sesuatu yang dulu dia anggap biasa, sekarang sudah tidak bisa dia jangkau dengan cara yang sama. Aku kembali menata pekerjaanku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa tidak kehilangan diriku sendiri lagi. Aku justru menemukannya kembali. Lebih kuat, lebih tenang, dan lebih sadar. Saat dia akhirnya mulai terlihat berbeda di mataku. Aku tidak tahu sejak kapan tepatnya. Tapi suasana rumah benar-benar sudah berubah. Bukan lagi seperti dulu saat kami hanya diam karena sibuk. Sekarang diam itu terasa lebih dalam, lebih berat, lebih penuh jarak. Aku sudah terbiasa menjalani hari-hariku sendiri. Bekerja, mengatur keuangan, dan membangun ritme hidup yang lebih stabil tanpa terlalu banyak berharap pada siapapun di rumah ini. Tapi anehnya, justru ketika aku sudah tidak lagi menunggu, dia mulai terlihat lebih sering memperhatikanku. Bukan dengan kata-kata besar, bukan dengan perubahan yang dramatis, tapi dengan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah dia lakukan. Dia mulai bertanya, "Kamu pulang jam berapa?" Atau sekadar, "Sudah makan?" Pertanyaan sederhana itu mungkin terdengar biasa bagi orang lain. Tapi bagiku, itu terasa asing. Karena dulu, pertanyaan seperti itu hampir tidak pernah ada.
Namun aku tidak langsung terbawa suasana. Aku belajar untuk tetap tenang. Karena aku sudah terlalu sering berharap di masa lalu. Dan aku tahu, harapan yang terlalu cepat muncul bisa membuat luka yang sama kembali terbuka. Suatu malam, dia duduk lebih lama di ruang tamu. Tidak memegang ponsel seperti biasanya. Hanya duduk, diam, sambil sesekali melirik ke arahku yang sedang bekerja. Aku tahu dia ingin bicara. Tapi dia seperti tidak tahu bagaimana memulainya. Akhirnya aku yang membuka percakapan duluan. Ada apa? Tanyaku pelan tanpa emosi berlebihan. Dia menatapku lama. Sangat lama. Lalu berkata dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Aku merasa, kita sekarang jauh. Aku terdiam sejenak. Kalimat itu sebenarnya sudah lama terjadi. Tapi baru sekarang dia mengucapkannya. Aku menutup laptopku perlahan. Menatapnya balik. Jauh itu tidak terjadi dalam satu hari. Jawabku tenang. Dia diam. Aku melanjutkan. Jauh itu terbentuk dari banyak hal kecil yang dibiarkan terlalu lama. Dia menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tidak seperti orang yang dulu selalu yakin dengan keputusannya. Tapi seperti seseorang yang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak bisa lagi diperbaiki dengan cara lama. Namun aku tidak memberikan jawaban yang menenangkan. Karena aku tahu, aku tidak lagi berada di posisi yang sama seperti dulu. Aku bukan lagi orang yang hanya menerima tanpa dipahami. Malam itu berakhir tanpa solusi. Tapi ada satu hal yang jelas. Dia mulai merasa kehilangan sesuatu yang selama ini dia anggap akan selalu ada. Dan aku mulai memahami bahwa tidak semua perubahan bisa membuat sesuatu kembali seperti semula. Hari itu datang tanpa tanda-tanda besar. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada suara tinggi. Tidak ada drama seperti yang sering orang bayangkan. Hanya pagi yang biasa. Dan dua orang yang sudah tidak lagi berada di titik yang sama. Suamiku duduk di meja makan lebih awal dari biasanya. Aku menyiapkan teh. Lalu duduk di seberangnya. Kami diam beberapa saat. Bukan diam yang canggung seperti dulu. Tapi diam yang penuh kesadaran. Akhirnya dia berbicara. Aku salah, katanya pelan. Kalimat itu sederhana. Tapi terasa berat. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya. Bukan dengan marah. Bukan dengan kecewa. Tapi dengan tenang. Karena luka yang paling dalam bukan lagi tentang kata-kata yang pernah diucapkan. Tapi tentang waktu yang sudah berubah dan tidak bisa diputar kembali. Aku tidak pernah ingin membuatmu merasa seperti itu. Lanjutnya. Aku menghela napas pelan. Lalu berkata dengan suara yang stabil. Aku tidak butuh kamu merasa bersalah. Dia menatapku. Aku melanjutkan. Aku hanya ingin dihargai saat aku masih di sini. Bukan setelah semuanya berubah. Dia terdiam. Tidak ada jawaban yang bisa menutup kalimat itu. Karena memang tidak ada. Aku berdiri dari kursi. Mengambil tas kerjaku. Sebelum melangkah pergi, aku berhenti sebentar. Bukan untuk menoleh. Tapi untuk menegaskan sesuatu di dalam diriku sendiri. Aku tidak membencimu, kataku pelan. Tapi aku juga tidak bisa kembali menjadi orang yang sama seperti dulu. Lalu aku berjalan keluar. Langkahku tidak berat, tidak ragu, tidak penuh air mata, tapi tenang. Seperti seseorang yang akhirnya menemukan dirinya sendiri setelah lama hilang dalam hubungan yang tidak seimbang. Di belakangku, rumah itu tetap berdiri seperti biasa. Tapi hidupku tidak lagi bergantung pada dinding-dinding itu. Aku belajar satu hal paling penting dalam perjalanan ini, bahwa cinta tanpa saling menghargai akan perlahan berubah menjadi jarak, dan bahwa seseorang tidak harus hancur untuk bisa bangkit. Aku memilih untuk tidak hancur. Aku memilih untuk tumbuh. Dan di akhir semuanya, aku tidak benar-benar membuatnya menyesal. Aku hanya akhirnya membuat diriku sendiri tidak lagi kehilangan harga diri. Dan itu cukup untuk membuatku benar-benar bebas.